Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai host di sini sebagai podcast di acara kuasnya PAI ya tentang proyek pembuatan podcast nih. Kita akan membahas tentang perspektif Islam tentang feminisme dan orientasi seksual. Tapi sebelum itu, lebih baiknya kita perkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan nama saya Praditya Alexi Aurelio sebagai host dan rekan saya Intan Nirya Mareta. sebagai Saya host juga Zara, dan narasumber kita yang pertama silakan. saya Zara Putri Hermawati. Selanjutnya Saya Fadil Aditya Ahmad. dan yang terakhir Dan saya Amanda Putri Haryanti. kita di sini akan membahas tentang perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Baik, kalau kita cerna lebih dalam nih, disorientasi seksual kan pembahasan yang berat ya untuk kaum Islam gitu, sama kita sendiri sebagai mahasiswa. Oke, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Oke, pertanyaan pertama untuk saudari. Menurut pendapat saudari, feminisme itu seperti apa sih? Seperti yang kita ketahui semua itu, feminisme itu kan merupakan salah satu gerakan yang dilakukan uh, mereka tuh menuntut kesamaan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki gitu. Seperti itu. Berarti kesetaraan hak lelaki dan wanita gitu ya. Iya, Oke. betul. Tapi dalam sudut pandang Islam sendiri, wanita tuh derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Menurut pendapatnya Kak Zahra sendiri seperti apa? Islam itu nggak ngajarin kalau misalnya perempuan itu lebih di bawah daripada laki-laki gitu. Ya. Islam itu apa ya, sudah dibagi adil gitu. Laki-laki memang perannya sebagai ini, terus perempuan juga perannya sebagai ini, seperti itu. Kalau boleh tahu nih peran yang seperti apa sih yang dikembangkan dalam feminisme dalam perspektif Islam itu? Seperti kalau misalnya laki-laki itu kan biasanya menjadi pemimpin ya, pemimpin keluarga atau pemimpin suatu negara. Kalau perempuan itu lebih yang berperan di balik layarnya gitu. Oke. Oh, jadi pemimpin nih. Kira-kira kalau di zaman sekarang ini boleh nggak sih kalau seseorang perempuan itu menjadi pemimpin? Sangat boleh ya, nggak ada larangan yang gimana gitu. Kalau misalkan wanita jadi pemimpin itu. Kalau dari sudut pandangnya Islam sendiri, wanita boleh menjadi pemimpin tidak? Boleh, karena Boleh. dulu-dulu seperti kita ketahui cerita-cerita kisah para nabi dulu banyak pemimpin wanita. Satunya itu ada Khadijah. Oke, ya, oke. Terus untuk kita balik nih pertanyaannya. Ketika seseorang lelaki nih, ketika menjadi bagian belakang nih di layar belakang, apakah diperbolehkan dalam segi Islam? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ketika diberbalikkan, ketika seorang wanita menjadi pemimpin, itu kan diperbolehkan. Ketika seorang lelaki di balik layar, apakah diperbolehkan? Misalnya kerja di dapur, itu kan masih ada stigma-stigma buruk dari stigma sosial, terutama kalau misalnya lelaki ini suka masak gitu misalnya, itu apakah kenapa sih kok dicap sebagai lelaki yang kurang berani, mungkin kurang gagah, mungkin kurang berat dalam tantangan kehidupan? Menurut pendapat Kak Uh, Zara bagaimana? Kalau menurut saya tentang peranan seorang di dalam keluarga itu kan didiskusikan ya antara perempuannya dan laki-lakinya. Terus habis itu pandangan orang luar kan itu menurut saya sah-sah aja sih gitu. Sah-sah saja, oke. Ya. Tapi pernah berpikiran nggak sih kenapa kalau misalnya ada sosok pria nih yang kerjanya mungkin bisa dibilang kerjanya wanita lah, bukan lelaki. Itu kenapa stigma-stigma muncul itu mungkin dari perspektif Islam sendiri atau mungkin dari perspektifnya kakak sendiri mungkin bisa diutarakan. Kenapa masih ada Masih aja. masih ada
masih ada kesenjangan lah di antara itu. Kalau feminisme sendiri kan masih kesetaraan ya, kesetaraan. Kita membahas tentang kesetaraan. Tapi semena-mena terdapat kesenjangan di antara. Boleh minta Mungkin bantuan teman, dari yang lain? mungkin narasumber yang lain bisa membantu nih Kak Zara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa stigma dari masyarakat maupun dari sosial sendiri itu selalu memandang laki-laki itu harus begini kan? Kenapa memandang perempuan tuh harus bekerja di dapur? Bantu jawab ya. Ya kan? Menurut saya tuh karena apa ya? eh Mulai dari dulu sih kayak zaman-zamannya RA Kartini kan juga kan kayak emansipasi wanita saat itu tuh juga rendah banget. Sedangkan kayak sekolah aja kan dulu nggak boleh ya. Yang boleh kan cuma laki-laki. Kayak gitu sih Ya, kayak betul. udah apa ya orang mikirnya tuh dari zaman era Kartini aja tuh perempuan tuh udah nggak ada emansipasi wanitanya gitu. Semua itu tuh di tangan laki-laki. Jadi kenapa orang kadang kenapa mikir kayak yang perempuan di dapur aja gitu biar laki-laki yang apa yang ngurusin masalah uang dan lain-lain gitu. Orang mungkin masih terbawa pemikiran-pemikiran pemikiran-pemikiran di zaman dulu sih menurutku. Masih stuck di zaman dulu gitu. Iya. Untuk aliran feminisme sendiri itu berasal dari mana sih Kak? Kalau boleh tahu nih. Kalau kalian teman-teman nih ada yang tahu feminisme itu apakah adat kita atau apa budaya kita ataukah mungkin budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia? Hmm, Ya teman-teman ada yang tahu boleh bantu jawab. Gimana Radit? Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Untuk aliran feminisme sendiri apakah tradisi kita, budaya kita, ataukah memang tradisi dari luar yang masuk ke Indonesia? Budaya-budaya dari luar atau aliran-aliran ini? Sebenarnya mungkin dari ini ya, kalau feminisme tuh dari dibilang dari negara kita tuh juga enggak ya kan kayak feminisme kan kayak gerakan sosial, gerakan politik atau ideologi yang emang tujuannya tuh untuk penyetaraan hak gitu. Atau mungkin Betul. di apa ya di negara-negara lain mungkin juga ada namanya feminisme, cuman mungkin entah penyebutannya yang berbeda atau mungkin bagaimana cara menyuarakannya yang berbeda gitu. Oke. Berarti memang dari luar ya masuk ke Indonesia. Untuk penerapannya di Indonesia sendiri, pastikan ada dampak baik dan buruknya nih, positif pasti negatif. Untuk aliran feminisme sendiri, positifnya itu seperti apa sih? Boleh banget nih dijawab sama teman-teman sekalian. Eh, Kalau menurutku dampak positif dari feminisme sendiri tuh mungkin em, peran perempuan tuh jadi terlihat gitu loh kayak yang dulunya cuma di Oke. dapur sekarang kan banyak kan pemimpin-pemimpin yang dia tuh gendernya perempuan kayak yang dulu kita lihat kan semua laki ketua Ya. apa laki gitu sekarang kan enggak sekarang tuh kayak semua perempuan tuh juga punya hak yang sama di berbagai bidang gitu. Terus kalau dampak negatifnya sendiri mungkin ada dengan kemunculan kata feminisme itu tuh banyak perempuan yang gunain kodratnya tuh salah gitu loh kayak sifat independen yang dia punya tuh berlebihan. Jadi buat dia Hmm. apa ya bikin dia berpikir kalau menikah itu merupakan beban, punya anak tuh beban kan kadang Oh, ada ya wanita karir ya. emang dia tuh udah bisa berdiri di kakinya sendiri terus kayak udah nggak butuh buat dia nggak berpikir untuk menikah, untuk punya anak gitu loh kayak dia ngerasa oh aku udah bisa eh ngehidupin diri aku sendiri jadi aku nggak perlu siapa-siapa gitu kan banyak orang yang Ya. berpikiran seperti itu. Mestinya adalah dampak positif dan negatif yang Iya. kiranya itu muncul di kita sendiri. Boleh Aku dilanjut? izin Oke. menambahkan dari dampak Ini. positifnya. Jadi yang disuarakan kaum feminisme itu kan eh, tentang kesetaraan ya, Ya. kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki gitu. Lahirnya feminisme ini juga berdampak pada apa ya? Kaum feminisme ini tuh menentang kekerasan seksual. Jadi kalau misalkan ada Oh, perempuan yang mengalami
kekerasan seksual tersebut, dia jadi lebih bisa berani untuk speak up, jadi nggak takut jadi salah gitu, Ada tambahan membuka lagi mungkin jalan nggak? gitu. Oke, betul betul. Berarti membuka jalan dari kaum perempuan sendiri kita ya. Ya, Kita ya. kan dari tadi mendengar tentang kaum perempuan nih. Mungkin dari Kak Adit sendiri nih ada pendapat lain tentang positif dan negatif dari kaum lelaki mungkin. Oh, dari sudut pandang saya sebagai kaum lelaki, kurang lebih sama ya, terkait Oke. positif dan negatifnya dari adanya suatu feminisme yang sudah disampaikan oleh Saudari Zahra dan Amanda Putri tadi. Seperti itu. Oke, berarti mempunyai kesamaan ya. Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang lelaki itu boleh nih sekarang lelaki masak di dapur. Mungkin sekarang lelaki itu boleh cuci piring, boleh mencuci piring, terus lalu mencuci baju. Mungkin sudah diperbolehkan. Kalau dulu kan masih sangat-sangat tabu ya. Itu benar-benar didorongkan ke dalam sudut pandang wanita saja. Mungkin dari saudara Reta sendiri, silakan dilanjutkan pertanyaannya. Ya, terus eh, siapa aja sih tokoh feminisme yang di Indonesia? Kalau boleh tahu. Oke. Aku izin masuk untuk menjawab ya. Silakan. Untuk tokoh feminisme yang ada di Indonesia, yang setahu aku itu ada Raden Ajeng Kartini, yang mana beliau sudah memulai gerakan feminismenya itu sejak abad ke-18 dan kemudian berkembang pesat di abad saat masuk ke abad 20-an. Di situ beliau mulai penyuaraan hak persamaan politik bagi perempuan, yaitu feminisme. Karena sebagaimana yang kita tahu, Kartini adalah sosok yang dapat dikatakan sebagai pelopor gerakan feminisme. Kemudian dari bidang penulis ada Gadis Arifia namanya. Beliau berjuang berjuang dalam bidang penulisan. Jadi beliau selain mengajar, beliau juga banyak menulis terkait feminisme ini, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang saya ketahui, tokoh feminisme di Indonesia yang bergerak itu ada namanya Aquarini Priyatna Prabasmoro. Jadi beliau tuh bisa dibilang aktivis ya. Beliau suka mengkritisi kalau ada ketimpangan dalam struktur sosial masyarakat, seperti untuk menyuarakan kesetaraan gender seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa sih tanggapan untuk Saudara Adit tentang disorientasi seksual atau yang biasa disebut LGBT? Oke, menurut saya pribadi, sebelumnya kita perlu tahu disorientasi seksual itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pola ketertarikan seseorang secara seksual ataupun emosional kepada individu lainnya dengan jenis kelamin tertentu dan dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar, seperti itu. Jadi dari pengertian disorientasi seksualnya aja sudah bisa digambarkan kalau disorientasi seksual ini nyeleneh atau melenceng gitu. Seperti itu. Terus untuk bagaimana pandangan Islam tentang disorientasi seksual itu sendiri? Menurut Islam, disorientasi seksual dianggap sebagai penyimpangan dari norma-norma seksual yang diatur dalam agama Islam. Homoseksual, biseksualitas, dan transgender dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang dan sangat melenceng dari ajaran agama Islam. Seperti itu. Dalam agama Islam, orientasi yang benar itu
heteroseksual. Heteroseksual itu seperti laki-laki ketertarikannya dengan perempuan dan sebaliknya perempuan ketertarikannya dengan laki-laki. Seperti itu. Namun Islam juga mengajarkan kita untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun termasuk kaum LGBT atau orang-orang yang menggandeng disorientasi sosial. Dalam Al-Quran pun, Quran surat Ar-Rum ayat 21, kemudian ada Az-Zariyat ayat 49 dan Yasin ayat 39. Di 3 ayat tersebut sudah jelaskan bahwa soal jenis kelamin itu, mohon maaf, di sana tidak dijelaskan soal apa ya, disorientasi seksual, seperti cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek, itu seperti itu. Akan tetapi yang dijelaskan adalah berpasangan dalam konteks hetero, seperti itu. Tapi kalau sudah tahu itu salah, tapi kok banyak sih yang ngelakuin LGBT itu kenapa? Oke, kalau ditanya sudah tahu salah kenapa masih dilakukan, itu banyak faktornya ya. Yang pertama mungkin dari faktor eksternal kita atau gaib. Aduh, kok bahasanya gaib gitu ya. Kan seperti yang sama-sama kita ketahui, iblis itu kan diutus Allah untuk turun ke bumi sebagai apa ya, perusak atau penghancur kaum Nabi Muhammad. Yang mana iblis ini mencari pengikut untuk masuk ke neraka. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa masih banyak manusia yang sudah tahu itu salah tapi masih dilakukan seperti itu. Tapi untuk faktor yang mendorong terjadinya disorientasi seksual atau LGBT itu ada lagi. Terus untuk penanganan LGBT itu sendiri gimana? Bisa sembuh atau apa gimana? Untuk saya sendiri masih belum terlalu mendalami cara menangani atau mengobati orang-orang yang terjun ke dalam dunia LGBT. Tapi yang sama-sama kita ketahui untuk ini secara umumnya ya, penanganan kasus LGBT ini bisa dilakukan dengan cara menjauhkan orang tersebut dari lingkungan yang mana lingkungan tersebut apa ya, mendorong dia untuk tetap stay di keadaan yang buruk itu, seperti itu. Oke, mungkin Saudara Reta sudah menanyai dari sudut pandang disorientasi seksual dari sudut pandang Mas Adit sendiri. Nah, oke, kita kembali lagi nih ke feminisme yang kita belum jadi lebih dalam lagi nih. Oke, mungkin teman-teman sekarang ini ada yang tahu nggak sih tujuan dari gerakan feminisme sendiri itu apa sih tujuannya? Kan nggak mungkin nih sebuah aliran feminisme tidak memiliki tujuan yang jelas terhadap kedepannya. Boleh, silakan. Baik, jadi apa sih tujuan dari adanya feminisme itu? Jadi kaum feminisme ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kaum feminisme ini tuh menuntut kesetaraan dari berbagai hal seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial antara perempuan dan laki-laki. Intinya mereka minta tidak ada laki-laki lebih di atas atau perempuan lebih di bawah gitu. Mereka minta haknya itu setara. Terus apa aja contohnya misalnya hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sama. Biasanya tuh perempuan lebih dipandang sebelah mata kalau misalnya dalam pekerjaan ya. Dalam pekerjaan biasanya kalau perempuan itu gajinya lebih rendah dibandingkan laki-laki gitu. Mungkin karena dianggap
lebih lemah gitu. Terus juga dulu seperti yang tadi Adit bilang, kalau Raden Ajeng Kartini itu dulu memperjuangkan hak hak wanita untuk bisa sekolah, ya, seperti itu. Kalau dari sudut pandang lelaki sendiri nih bagaimana? Misal, kita tahu sendiri akhir-akhir ini viral tentang Putri Kecil Ayah, di mana seorang pemerannya itu adalah salah satu figur model Indonesia kan, betul kan? Nah, bagaimana sih tanggapan teman-teman sekalian tentang si Putri Kecil Ayah nih yang memang mereka tuh benar-benar membanggakan Indonesia seperti meningkatkan kancah internasional, memperkenalkan budaya Indonesia, ya kan? Memenangkan kontes-kontes kecantikan, memenangkan kontes-kontes uh, fashion di dunia internasional tuh. Nah, bagaimana nih tanggapan teman-teman sekalian nih tentang seorang lelaki yang bekerja di dunia fashion? A few moments later. Kita lanjutin nih tentang si Putri Kecil Ayah nih. Bagaimana pendapat kalian terhadap sosok pria yang menjadi seorang fashion designer, tapi bisa membanggakan Indonesia gitu. Kalau sudut pandang feminisme sendiri seperti apa? Sudut pandang Islam sendiri mungkin seperti apa? Boleh dijawab sama rekan-rekan sekalian. Silakan, Zahra mungkin atau Amanda, Adit mungkin. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang sosok pria yang terjun di dunia desainer, di dunia fashion? Kalau menurutku pribadi, sejujurnya menurutku nggak apa-apa ya, karena kan balik lagi kayak kita kan sekarang ada tuh yang namanya kayak kesamaan hak atau kewajiban dan lain-lain gitu. Cuman menurutku balik lagi ke apa ya? Kadang kan ada kan orang yang jadi desainer tapi dia tuh jadi kehilangan jati dirinya gitu loh, kayak yang harusnya cowok dia mungkin malah eh, malah kelihatan lebih feminim. Itu kan sebenarnya salah ya. Maksudnya nggak apa-apa dia jadi fashion designer, tapi mungkin jadi kayak apa ngilangin kodratnya dia sebagai laki-laki gitu loh, yang seharusnya laki-laki ya nggak apa-apa jadi desainer, tapi karena mungkin kebawa feminim dari fashion itu atau mungkin ada faktor yang lain jadi kayak kurang pas aja gitu dilihat. Sejujurnya masih banyak juga kan fashion designer yang dia tuh memang apa tetap kelihatan kalau dia tuh cowok laki-laki gitu. Itu sih. Betul, betul. Jadi bisa diambil positif dan negatifnya ya. Misalnya kalau Ya, positifnya mungkin seorang desainer terkenal itu bisa mengenalkan budaya Indonesia nih, bagaimana sih ya fashionnya benar-benar. Indonesia ke luar negeri gitu. Tapi untuk sisi negatifnya sendiri, seorang sosok pria yang menjadi seorang terjun di dunia fashion designer juga tidak lupa nih akan kodratnya. Kembali lagi ke kodrat manusia ya jadi dasarnya. Oke. Oke, selanjutnya. Apakah feminisme dengan kesetaraan gender itu sama? Boleh dijawab nih kepada teman-teman sekalian. Apakah feminisme dan kesetaraan gender itu sama? Aku mau izin jawab. Silakan. Menurutku tuh tidak, karena feminisme sendiri tuh kan latar belakang kayak kesadaran wanita yang merasa hak mereka tuh dibatasi gitu loh. Sedangkan laki-laki tuh punya punya kebebasan buat punya hak suara atau kayak kewajibannya tuh lebih tinggi daripada perempuan. Terus yang bikin perempuan tuh iri gitu loh, kayak laki-laki dia punya hak ini, sedangkan perempuan kenapa enggak? Terus kalau kesetaraan gender sendiri itu kayak dia tuh pandangan bahwa semua orang tuh harus diperlakukan sama tanpa memandang gender, kayak tanpa memandang perempuan dan laki-laki. Tapi feminisme sendiri menurutku masih apa ya? Itu masih ada kaitan gitu loh feminisme sama kesetaraan gender. Kayak feminisme itu itu merupakan bentuk wujud dari kesetaraan gender sendiri. Kesetaraan gender. Oke. Berarti feminis itu lebih memperjuangkan hak hak wanita kan sebagai Ya, wanita. ya benar-benar.
Kalau kesetaraan gender untuk semua gender, entah itu wanita maupun pria sendiri. Ya, Izin nambahin, mungkin kalau misalnya feminisme itu sebuah gerakan ya, kalau misalkan kesetaraan gendernya itu tuh apa yang diperjuangkan dari gerakan tersebut. Seperti Berarti itu. ya lebih benar-benar. untuk bentuknya ya, bentuk perjuangan Iya. tersebut. Nah, oke, oke. Oke, saya kembalikan lagi kepada Host Peta. Silakan. Hmm, baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu masalah apa yang dapat timbul dengan adanya feminisme dan disorientasi seksual. Oke, mungkin boleh dijawab nih sama rekan-rekan. Silakan. Aku izin menjawab. Masalah yang timbul adanya feminisme sama disorientasi seksual tuh banyak ya. Kalau feminisme sendiri tuh mungkin nggak semua orang tuh aware sama yang namanya emansipasi wanita. Kan masih banyak tuh yang apa ya, kayak misal ada suami istri tuh, terus istrinya juga bekerja, tapi gaji gaji istrinya tuh lebih tinggi dari gaji suami. Kan tuh kan kadang suaminya ngerasa lebih rendah gitu loh, padahal ya nggak apa-apa gitu, nggak ada yang menuntut seorang suami itu gajinya lebih besar, tapi kadang kan masih ada ya yang berpikiran kayak gitu. Terus juga masih banyak juga kekerasan yang terjadi di kalangan wanita. Ya. Terus kalau buat disorientasi seksual sendiri tuh ini sebenarnya topik yang sensitif banget ya, dimana semakin berkembangnya zaman itu eh, banyak kan disorientasi seksual sendiri tuh banyak ya macamnya, kayak ada gay, lesbi, transgender. Mungkin yang marak sekarang tuh kayak gay, lesbi gitu kan, kita kayak sering kan nemu di lingkungan kita orang yang eh, orang yang gay itu. Menurutku makin ke sini tuh orang yang punya homoseksual itu tuh apa ya, kayak jadi lebih biasa gitu loh. Maksudnya kayak lingkungan tuh jadi menormalisasikan adanya homoseksual, padahal jelas-jelas homoseksual itu menentang norma agama kan, jelas. Kayak mayoritas kita kan Islam, terus kayak Islam juga melarang yang adanya homoseksual. Tapi entah kenapa banyak orang tuh yang menganggap ya homoseksual tuh fine-fine aja gitu loh. Padahal sebenarnya itu kayak udah melanggar norma-norma juga, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti Hmm, berbagai macam dampak yang timbul ya dari disorientasi seksual maupun feminisme sendiri. Ya, tapi kenapa sih kok kan ada yang udah nentang homoseksual itu, tapi kok mereka itu kayak memberi alibi bahwa kayak mereka itu yang menentang itu tuh kayak membatasi hak hak asasi mereka, hak asasi manusia. Tuh, Kenapa kok mereka memberi alibi seperti itu? Padahal kan udah tahu itu salah, tapi mereka malah memberi alibi kalau yang mereka lakukan itu ya hak mereka, hak asasi tuh. mereka. Kayak kalau kita sering dengar nih kayak my body is my choice gitu kan. oh, Ya, Gitu-gitu. mungkin apa ya namanya, orang Ya, kalau betul. mungkin dia udah nemu nemu kenyamanan gitu loh ke pasangannya yang homoseksual ini. Jadi kayak kita mau ngomong A B C D F G H I J dan lain-lain tuh udah nggak bisa gitu, karena dia udah ngerasa kayak ya udah ini hidupku, ini pilihanku, padahal jelas itu udah salah kan ya. Tapi namanya orang kalau dibilangin nggak bisa ya mau gimana gitu loh. Yang penting saya kalau ada orang kayak gitu, kita mending bilangin baik-baik aja sih, bukan harus ngejudge ya kak. Ini tuh nggak boleh, kamu gini gini gini. Jangan terlalu menghakimi juga, kayak lebih dinasehatin tuh nggak apa-apa sih. Masalah dia tetap jadi homoseksual atau enggaknya, ya kan itu pilihan dia. Artinya kayak dia semakin dewasa kan, harusnya dia tahu kan mana yang benar mana yang salah. Baik lagi ke diri masing-masing sih. Oke, baik diri ke masing-masing. Ya. Tapi kalau saya sendiri nih, misalnya, saya memandang suatu kasus nih. Ada satu kasus di entah di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah, itu terdapat pondok pesantren yang dimana anggotanya sendiri itu adalah semua kaum transgender.
Jadi kaum transgender, tapi mereka mengimani Islam, mereka tetap sholat, mereka memakai sajadah, mereka masih membaca Quran. Itu sebuah kasus terbaru loh di Indonesia sendiri gitu. Mungkin teman-teman sekalian tuh punya pendapat lain, punya perspektif lain akan hal ini. Bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Mereka memandang dirinya sendiri sebagai perempuan, mereka mempunyai hak sendiri. Boleh sekali teman-teman sekalian mungkin meluangkan waktunya untuk searching dulu nih di Google, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kayak kenapa sebuah pondok pesantren yang dimana itu hanya ada wanita dan pria, tapi ada nih pondok pesantren baru yang dimana anggotanya tuh seorang transgender. Aku pernah baca di suatu berita gitu, katanya walaupun seseorang itu dia tuh transgender, homoseksual atau lesbi dan lain-lain, tapi dia tuh tetap punya rasa apa ya, gimana dia tuh tetap beribadah kepada Allah gitu loh. Walaupun dia melakukan hal-hal tersebut yang melanggar, tapi di dalam dirinya itu dia tetap ada rasa dia mau sholat, dia tetap menunaikan ibadah yang wajib kayak puasa dan lain-lain gitu. Itu tuh aku baca di suatu berita tuh tetap tetap ada dia rasa kayak gitu, tapi mungkin apa ya, keinginan untuk merubah dirinya sendiri tuh masih ada, tapi ketakwaan dia sama Allah tuh tetap ada gitu loh. Oke, betul betul betul. Tapi masih susah mungkin ya, mungkin masih Ya. berjuang dalam hidupnya. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman sekalian. Izin nambahin dari Manda, eh, mereka tuh sadar kalau misalnya sebenarnya tuh apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi eh, karena mereka tuh mencari tempat, maksudnya bagaimana nih caranya kami ke golongan kami ini diterima di masyarakat yang menentang adanya kami ini. Jadi mereka menghalalkan segala cara dengan menutupi dengan menutupi adanya mereka di sebuah pesantren seperti itu sih. Tim memang dari diri sendiri gitu ya, masih struggle, mungkin masih berjuang. Oke, boleh dilanjutkan? Terus solusi apa aja yang bisa diberikan untuk dua permasalahan tersebut? Kalau menurut pendapatku buat em, buat disorientasi sendiri mungkin tuh kita bisa ngasih eh, edukasi seks sejak dini gitu ke anak-anak, karena kan sekarang namanya seks kan orang kayak anak kecil pun udah tahu gitu loh apa itu seks dan lain-lain, apa itu dunia LGBT, homoseksual, transgender, seksual kan anak kecil sekarang udah banyak yang tahu kan. Nah, itu perlu diedukasi tuh biar mereka nggak menyalahartikan apa pengetahuan mereka gitu loh tentang hal itu. Terus juga misalkan kamar tidur anak, ya, misal anak usia udah 5 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tuh lebih baik tuh kamarnya udah dipisah, udah sendiri-sendiri gitu loh. Terus mengajarkan gimana sih pentingnya kita menjaga etika atau atau menjaga pandangan, gimana kita menatap lawan jenis kan. Mata tuh bisa ini ya, bisa nimbulin hal-hal yang gak baik gitu loh, kayak kita melihat melihat aja tuh kita bisa nimbulin hal yang gak baik. Terus kalau buat feminisme sendiri mungkin apa ya, lebih ditingkatin aja sih kesadaran masyarakat gimana eh, gimana adanya kesamaan dan kesetaraan hak gender dalam satu hal apapun, baik dari satu bidang pekerjaan atau dalam rumah tangga gitu. Oke. Untuk Kak Zara sendiri mungkin bagaimana nih solusi dari Kak Zara, sudut pandang Kak Zara sendiri? Eh, Solusi aku terkait isu feminisme ini, apa namanya? Sebentar. Feminisme itu kan tadi ya yang seperti disebutkan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Jadi kan adanya gerakan ini juga belum tentu diterima sama kaum laki-laki. Karena Oke. memang awalnya pandangan masyarakat tuh laki-laki di atas dan perempuan itu di bawah. Jadi eh, perempuan juga ketika sudah diterima, sudah disamaratakan haknya, dia itu tidak tidak boleh menjadi lebih superior dari laki-laki gitu. Dia harus sesuai apa yang mereka suarakan di awal, kesetaraan gitu. Ya tetap menurutku tetap menghormatin dari laki-laki sendiri sih.
Ya, betul. Seperti itu. Oke, kita dari tadi berbicara tentang sudut pandang wanita nih. Bagaimana nih solusi dari Kak Adit sendiri nih? Boleh banget. Oke, menurut pribadiku, salah satu cara untuk memberantas LGBT atau disorientasi seksual itu ada 3 aspek. Yang pertama dari aspek hukum, pendekatan aspek hukum dan sosial, kemudian ada agama. Sebenarnya dari 3 itu sulit untuk menggabungkan. Jadi saya ada satu jalan keluar. Mungkin di negara kita perlu diadakannya rehabilitasi untuk masyarakat yang mungkin ingin sembuh dari penyakit LGBT ini. Karena dari 3 aspek yang sudah saya sebutkan, hukum, sosial, dan agama itu eh, mungkin agak susah diterima beberapa orang atau teman-teman masyarakat yang sudah terjebur ke dalam kasus LGBT ini. Jadi ya emang kita perlu adanya rehabilitasi untuk menggabungkan aspek pendekatan hukum itu, sosial dan juga agama. Nggak cuma satu aja kita dapat, nggak cuma agama yang dapat atau hukum aja yang dapat atau bahkan sosial aja yang dapat. Kita harus dapat 3 aspek itu biar nggak cuma dari agama aja mereka sadar, nggak cuma dari hukum aja mereka sadar. Dari 3 aspek itu teman-teman LGBT ini bisa sadar dan akhirnya bisa beranjak keluar dari zona LGBT tersebut atau desorientasi seksual tersebut. Seperti itu. Kalau feminisme sendiri, apakah ada solusinya untuk memberantas hal tersebut gitu? Dari sudut pandang Mas Untuk Adit. feminisme mungkin sudah disebut oleh 2 teman saya, Amanda dan Putri, dan itu sudah menjadi satu suara seperti saya sama. Kesamaan, ya oke lah. Kesamaan pendapat lah. Ya, oke. Oke, mungkin teman-teman rekan-rekan nih ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan satu sama lain, mungkin ke hostnya, mungkin ke temannya sendiri boleh banget. Kita diskusi nih untuk terakhir kali. Cukup. Oke, untuk Adit ini cukup. Mungkin dari Amanda, apakah ada pertanyaan lain mungkin? Cukup. Oke, dari Zahra sendiri, apakah cukup? Oke, cukup. Oke, dari Mareta sendiri, apakah cukup? Apakah ingin Cukup. ditanyakan lagi? Oke, dari saya sendiri pun juga cukup ya. Mungkin itulah tadi sekian dari pembahasan podcast kami yang kecil-kecilan nih tentang penjelasan terkait segi perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Mungkin sekian dari kami. Bila ada salah kata, perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.